Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Dewan Penguji. Terima kasih sudah hadir di sini. Seminar proposal dosen pembimbing Bapak Farid Al-Rizki, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Hari ini saya akan presentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Karyawan PT Mandiri Harapan Jaya. Izinkan saya untuk memperkenalkan. Nama saya Fahrudin Magani, nomor induk mahasiswa 200201010179, Universitas Cyber Asia, Prodi Manajemen. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai saja. Dalam proposal saya ini dibagi menjadi 3 bab. Yang bab pertama adalah latar belakang, bab kedua adalah kajian teori, dan bab ketiga adalah metode penelitian. Kita akan masuk kepada bab pertama, latar belakang. PT Mandiri Harapan Jaya merupakan proyek kontraktor yang menangani proyek perawatan lapangan golf. Kontrak ini merupakan kegiatan pemeliharaan fasilitas lapangan golf dan fasilitas bangunan yang berada di area lapangan golf. Kebanyakan karyawan memiliki kompetensi yang kurang, terutama pengetahuan dan keahlian mengenai perawatan lapangan hanya bersumber dari karyawan senior. Yang kedua, perawatan lapangan tidak optimal. Yang ketiga, diharapkan lapangan bisa mempunyai standar yang bagus, yang bisa digunakan untuk turnamen nasional dan lokal. Yang keempat, untuk meningkatkan perlu dilakukan pengukuran awal kompetensi sebelum dilanjutkan ke pengembangan kompetensi karyawan. Pentingnya kompetensi untuk sumber daya. Pertama, kemampuan atau keterampilan untuk melakukan sesuatu saling mempengaruhi semua aspek organisasi. Yang kedua, sangat diperlukan untuk dikelola dengan baik agar efektivitas dan efisiensi perusahaan semakin meningkat. Yang ketiga, kompetensi adalah kemampuan individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan memiliki keunggulan yang didasarkan pada hal-hal yang menyangkut pengetahuan, keahlian, dan sikap. Yang keempat, menentukan bagi keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan baik pada organisasi publik maupun privat. Dari tujuan penelitian, mengetahui dan menganalisa pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan PT Mandiri Harapan Jaya. Manfaat penelitian. 1. Penelitian dapat diharapkan menjadi masukan bagi PT Mandiri Harapan Jaya untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam menghadapi masalah mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan kinerja karyawan. Yang kedua, penelitian ini diharapkan menambah informasi dan referensi bacaan sehingga meningkatkan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi sumber daya manusia dan kinerja pegawai. Yang kedua, bab kedua, kajian teori. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi. Michael Swell 2010. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, pemahaman. Dan yang ketiga, kemampuan. Keempat, nilai. Kelima, sikap. Dan keenam, minat. Pentingnya manajemen sumber daya manusia, Hanggraini 2012, untuk mencegah kesalahan. Yang pertama, mempekerjakan orang yang salah. Yang kedua, mengalami tingkat turnover yang tinggi akibat pengelolaan sumber daya manusia yang buruk. Yang ketiga, pekerjaan tidak bekerja secara optimal. Yang keempat, melakukan proses wawancara yang bertele-tele. Yang kelima, organisasi menghadapi tuntutan dari pengendalian akibat praktek pengelolaan sumber daya manusia yang tidak memenuhi hukum dan perundang-undangan. Aspek-aspek yang dinilai kinerja. Avandi 2018. Pertama,
kuantitas hasil kerja. Yang kedua, kualitas hasil kerja. Yang ketiga, efisiensi dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, disiplin kerja. Yang kelima, inisiatif. Yang keenam, ketelitian. Yang ketujuh, kepemimpinan. Yang kedelapan, kejujuran. Yang kesembilan, kreativitas. Wibowo 2010 kinerja. Implementasi dari rencana yang telah disusun tersebut, implementasi kinerja dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi, motivasi, dan kepentingan. Itu adalah teori. Keterkaitan antara variabel X, kompetensi sumber daya manusia. Indikatornya adalah 1. Pengetahuan, 2. Pemahaman, 3. Kemampuan, 4. Nilai, 5. Sikap, dan 6. Minat. Variabelnya Y, kinerja pegawai. Indikatornya, pertama, kuantitas hasil kerja, kedua, kualitas hasil kerja, ketiga, efisiensi dalam melaksanakan tugas, keempat, disiplin kerja, kelima, inisiatif, keenam, ketelitian, ketujuh, kepemimpinan, kedelapan, kejujuran, dan kesembilan, kreativitas. Penelitian terdahulu yang relevan. Wirda 2010, kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Watoni 2011, variabel kompetensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Variabel yang paling dominan berpengaruh dalam kompetensi skill. Distawati 2017, kompetensi dan pengembangan karir berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja. Arcintia M 2013, kompetensi SDM memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dan variabel yang lebih dominan berpengaruh terhadap kinerja karyawan adalah pengalaman kerja. Rahayu Ningsi 2017, kompetensi kompensasi pengembangan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Aqua Farm Nusantara Semarang. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir berdasarkan teori yang telah dipaparkan sebelumnya, maka hubungan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai. Kompetensi SDM variabelnya X dan kinerja pegawai variabelnya Y. Yang pertama, untuk kompetensi SDM variabel X, 1. Pengetahuan, kinerja pegawai variabel Y adalah kuantitas hasil kerja. Yang kedua, pemahaman, dan yang keduanya lagi kualitas hasil kerja. Kemampuan, ketiganya efisiensi dalam melaksanakan tugas. Keempat, nilai. Keempatnya, disiplin kerja. 5, sikap. Dan 5-nya lagi inisiatif untuk kinerja pegawai variabel Y. Yang keenam, minat. Yang keenam juga ketelitian. Menurut Gordon dalam Sutrisno 2016. Dan kinerja pegawai variabel Y menurut Avandi 2018. Next. Hipotesa. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan kinerja pegawai pada PT Mandiri Harapan Jaya. Yang ketiga atau bab ketiga, metode penelitian. Metode, jenis penelitian, lokasi penelitian, dan populasi dan sampel. Jenis penelitian, penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Lokasi dan waktu penelitian. 1. PT Mandiri Harapan Jaya di Sorowako. Yang kedua, waktu 03 Juni 2023 sampai dengan 03 Juli 2023. Populasi dan sampel, karyawan proyek perawatan lapangan golf yang berjumlah sebanyak 24 orang. Metode pengumpulan data. Pertama, observasi, pengamatan langsung di lokasi kerja. Yang kedua, kuesioner, penyebaran kuesioner atau angket kepada respon. Dan
Ketiga, dokumentasi. Analisis terhadap semua catatan dan dokumen-dokumen yang menyangkut kompetensi sumber daya manusia. Teknik analisa data. Yang pertama, analisis regresi linear sederhana. Persamaan regresi linear sederhana. Y sama dengan A tambah BX, di mana Y sama dengan kinerja pegawai. A sama dengan konstanta, yaitu nilai Y jika X sama dengan O. B sama dengan koefisien regresi, yaitu nilai pangkat atau penurunan variabel Y atau didasarkan variabel X. X sama dengan kompetensi sumber daya manusia. Data diolah dengan software SPSS. Yang kedua, pengujian hipotesis secara parsial atau uji T. A. T hitung T table atau P kurang value kurang dari A ditolak H kosong, yakni yang berarti bahwa suatu faktor X memiliki pengaruh terhadap faktor Y. B. T hitung kurang lebih T table atau P kurang value kurang dari A diterima H kosong, yang berarti bahwa suatu faktor X tidak mempunyai pengaruh terhadap faktor Y. Sekian dan terima kasih presentasi proposal saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.